Salam ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elvin Domopura, NIM 1220.019 dengan Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah UMKM dengan topik tentang revolusi industri dari 1.0 sampai dengan 4.0. Di sini sebelum kita masuk pada poin-poin revolusi industri, maka saya perlu menjelaskan terlebih dahulu dia punya latar belakang. Sejarah revolusi industri pertama kali terjadi di negara Inggris pada tahun 1760, abad ke-18, di mana saat itu kondisi negaranya berada dalam keadaan stabil sekaligus berada dalam masa peralihan cara kerja. Era revolusi industri 1.0 ini membawa perubahan yang cukup besar, di mana pekerjaan-pekerjaan yang dahulunya dikerjakan secara kasar oleh tangan manusia perlahan diganti oleh mesin bertenaga uap atau teknologi mesin uap. Di era revolusi industri 2.0, nama-nama besar seperti Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, dan yang lainnya hadir mewarnai era ini. Pada era inilah dunia industri manufaktur mampu merakit berbeda-beda seperti lampu modern, mobil, pesawat, telegraf, dan lain-lain. Di era revolusi industri 3.0, di era ini dunia industri semakin lebih efisien dengan adanya otomatisasi di berbagai hal. Era ini melahirkan teknologi seperti komputer, internet, perangkat lunak, dan lain-lain. Di era revolusi industri 4.0 yang saat ini kita jalani telah melahirkan banyak sekali inovasi dalam sejarah perkembangan teknologi dan akan terus bertambah. Jadi baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 adalah era yang terjadi pada abad ke-18 atau 1760 sampai dengan 1840, di mana teknologi mesin uap yang ditemukan oleh James Watt, seperti yang terlampir tadi di video sebelumnya, bahwa dia di tanah Britania menjadi penanda awal terjadinya peralihan cara kerja manusia menjadi lebih modern. Pada awalnya mesin uap yang berbahan bakar batu bara ini kebanyakan diperuntukkan untuk produksi tekstil di tanah Inggris. Seiring berjalannya waktu, menggunakan mesin uap terus berambah ke berbagai industri lain, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur. Manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual. Pada era ini juga pertama kali kegiatan produksi dalam jumlah besar terjadi demi memenuhi kebutuhan yang jumlahnya semakin bertambah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa Inggris menjadi negara pertama yang melakukan revolusi industri? Yang pertama, situasi politik dan ekonomi Inggris yang tengah stabil. Kedua, Britania Raya kaya akan sumber daya alam. Yang ketiga, terdapat berbagai penemuan baru di bidang teknologi.
Yang keempat, adanya dukungan pemerintah akan perkembangan teknologi. Yang kelima, arus urbanisasi serta perdagangan yang baik. Yang keenam, meluasnya paham ekonomi liberal. Dan yang terakhir, terjadinya revolusi agraria. Yang berikut ada dampak revolusi industri 1.0. Di sini dampaknya adalah perubahan besar tersebut ditandai dengan bagaimana cara manusia dalam mengelola sumber daya serta cara memproduksi produk di bidang pertanian, manufaktur, transformasi, pertambangan, dan teknologi di seluruh dunia. Jadi yang berikut yang 2.0, perkembangan revolusi industri. Di sini revolusi industri 2.0 adalah era industri yang terjadi pada awal abad ke-19 atau 1870-an dan berfokus kepada pemanfaatan energi listrik untuk meningkatkan efisiensi mesin produksi di setiap lininya atau assembly line production. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan adanya penemuan teknologi bertenaga listrik. Pertanyaannya, mengapa penemuan listrik bisa memicu revolusi industri? Jawabnya adalah karena pada saat itu tenaga listrik dinilai jauh lebih efektif untuk menggantikan tenaga manusia serta lebih efisien jika dibandingkan dengan tenaga uap. Meskipun perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengganti mesin-mesin yang telah diinvestasikan sebelumnya. Contoh dampak revolusi industri 2.0 yaitu yang paling terlihat adalah di saat Perang Dunia II, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Baik, sekarang kita masuk yang poin yang ketiga, yaitu revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 adalah era yang terjadi pada awal abad ke-20 atau 1970-an yang dipicu oleh perkembangan mesin berbasis teknologi digital dan teknologi otomatisasi yang perlahan mendisrupsi peran manusia. Pada masa industri 3.0 inilah dunia memasuki babak baru yang pada kala itu yang disebut sebagai era digitalisasi. Keberadaan dari revolusi industri 3.0 didasarkan pada penemuan mesin-mesin pintar yang ditandai dengan adanya teknologi digital, komputer, dan robot yang telah terotomatisasi. Khususnya dalam dunia
manufaktur, era ini menjadi krusial karena dalam tiap prosesnya sangat menuntut ketepatan serta ketelitian tingkat tinggi, yang mana kedua hal tersebut sangatlah sulit dilakukan manusia. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Contoh dampak revolusi industri 3.0. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dahulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Dengan adanya revolusi industri 3.0, terjadi perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Berbagai bisnis yang adapun harus beradaptasi dan merubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan pada zaman ini. Terakhir, perkembangan revolusi industri 4.0. Revolusi ini adalah area di mana mengembangkan teknologi lebih lanjut seperti Internet of Things, artificial intelligence, machine learning, and deep learning, ataupun cloud system yang dapat merevolusi tiap proses dalam dunia industri dengan tetap berfokus kepada keberlanjutan. Teknologi tersebut menciptakan konektivitas antara manusia, data, mesin, inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya pun bermunculan di era ini seperti ojek online, tarik tunai, ponsel, sampai warung digital. Sejarah perkembangan revolusi industri 4.0 ini membentuk banyak sekali perbincangan mengenai apa sebenarnya peluang serta bagaimana strategi menghadapi, entah itu pemerintahan, akademisi, atau perusahaan. Dalam skala industri, revolusi industri 4.0 meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Dampak revolusi industri 4.0. Sejak diperkenalkan teknologi ini, perusahaan dapat mengotomatiskan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contohnya yang diketahui dari hal ini adalah robot yang melakukan urutan terprogram tanpa campur tangan manusia.